Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Mesya Marsabesi di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Januari 2022. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Mobil pick-up terjun bebas ke bibir pantai kawasan Batu Koneng, Ambon. Sebuah mobil pick-up L300 dengan nomor polisi DE8619AF terjun bebas ke bibir pantai di kawasan Batu Koneng RT 004 RW 03 Desa Poka, Teluk Ambon, Kota Ambon. Mobil pick-up yang dikendarai Eten Putuhena, berusia 31 tahun, warga Benteng Ambon itu tercebur ke bibir pantai saat melewati tikungan di kawasan Batu Koneng. Menurut Babinsa Desa Batu Koneng, Serka Hartono, kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, di mana mobil pick-up tersebut dari arah Paso hendak menuju ke arah kota. Namun setiba di kawasan Batu Koneng, mobil tersebut hilang kendali sehingga melewati pembatas jalan dan nyungsep ke laut. Hartono menambahkan mobil itu mengangkut tenda besi dan sebuah motor Honda Revo. Di dalam mobil tersebut terdapat 4 orang, di mana 2 berada di depan mobil dan 2 lagi berada di belakang. Kemudian menurut keterangan dari sopir Eten Putuhena mengatakan bahwa pada saat arah dari Paso akan menuju ke Kota Ambon, namun pada saat sampai di tikungan Batu Kuning RT 04 RW 003 tiba-tiba setirnya tidak berfungsi sehingga dia sempat mengerem, namun setelah dia rem mobil itu lari ke kanan dan sempat masuk jurang sehingga masyarakat berlarian menuju di TKP untuk membantu evakuasi baik sopir maupun penumpang yang bersama sopir sebanyak 4 orang. Demikian Waktu itu ada mengalami luka lecet di kaki, sedangkan 1 orang mengalami benturan di bagian kepala. Mobil pick-up terjun ke bibir pantai kawasan Batu Koneng Ambon berhasil dievakuasi. Mobil pick-up L300 dengan nomor polisi DE8619AF yang terjun bebas ke bibir pantai akhirnya berhasil dievakuasi. Mobil pick-up yang dikendarai Eten Putuhena berusia 31 tahun beserta ketiga temannya itu tercebur ke bibir pantai saat melewati tikungan Batu Koneng, Kecamatan Teluk Ambon, Rabu 12 Januari 2022. Dari pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 14.47 waktu Indonesia Timur, proses evakuasi mulai dilakukan. Dengan menggunakan mobil derek milik Direktorat Samapta Polda Maluku dan Dinas Perhubungan Kota Ambon, akhirnya mobil tersebut berhasil diangkat dari bibir pantai ke jalan raya. Memakan waktu 1 jam lebih dengan bantuan warga sekitar. Proses evakuasi mobil pick-up ini juga mengakibatkan kemacetan panjang di kawasan Batu Koneng hingga ke Desa Poka. Warga setempat, Franky Kainama, menyebutkan proses evakuasi pertama kali dilakukan menggunakan tali kapal yang diikat ke mobil dump truck dengan menarik. Namun proses itu tidak membuahkan hasil dan ada salah satu warga langsung menghubungi Dinas Perhubungan dan anggota Samapta Polda untuk membantu evakuasi dengan mobil dereknya. Atas kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun sopir dan 3 temannya mengalami luka-luka. Kini sudah mendapatkan perawatan medis. Nah, ini dia mobil gelap. Bagaimana yang katakan begini? Jadi
tenda tuh katanya. Oh, pulang bikin tenda. Iya, dong harus pulang pasang tenda, lalu dong ini dari Pasu, arah Pasu. Dari Pasu. Dong pasang di Pasu. So, habis bikin semua ini, Nah, dong pulang. pulang. Dong ada sempat stop di jembatan atas, jembatan Oh. Tapacuci. Lalu dong lihat bawa mobil, tahu-tahu saya adalah dong paksa turun saya. Turun itu, kejadian di sini kan. Oh, karena memang sudah rasa enak ya? Iya, rasa enak memang. Oh, iya. Dari Bali ya, kamu dari Bali? Dari Ban, dong tuduh Wah. tadi keterangan supir, dia bilang dia lihat di bawa mobil, tapi tidak ada apa-apa, makanya dia turun tahu-tahu sampai di sini sih aman. Nah itu dari Yang langsung ke masuk. bawah itu, dong kamu ke bawah? Semua atau ke bawah. lompat? Jangan yang lompat, sama jatuh, kamu ke bawah. Jatuh ke bawah ya? Iya, 4 orang, 2 di belakang, 2 di muka. Oh, di belakang dulu. Iya. Di sini jalan cukup macet. Ini terjadi sekitar jam berapa, Man? Kurang tahu ya. Kita datang saja terjadi. Laka lantas maut di Jalan Sultan Babulah, Kota Ambon diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus laka lantas di Jalan Sultan Babulah, Kota Ambon, Kamis 6 Januari 2022 lalu akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Kasat Lantas Polresta Ambon, Kompol Senja Pratama mengungkapkan, kedua belah pihak baik pelaku dan keluarga korban telah sepakat menempuh jalur mediasi dan hasilnya tanpa ada tuntutan hukum. Senja menjelaskan restoratif justice sendiri merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana. Dengan mengedepankan pendekatan pelaku dan korban serta masyarakat untuk mencari solusi agar kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Senja menambahkan dengan diselesaikannya secara kekeluargaan yang mengedepankan restoratif justice, maka kasus ini tidak dilanjutkan lagi ke tahap selanjutnya. Diketahui mobil yang dikemudikan Moses Syukur Radiena, 41 tahun, menabrak seorang pelajar bernama Aulia Sangaji, 17 tahun, yang mengendarai sepeda motor hingga tewas. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sultan Babulah, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Kamis 6 Januari 2022 lalu sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. .400 anak usia 6 sampai 11 tahun di Kota Ambon sudah divaksin COVID-19. Sebanyak 6.400 anak usia 6 hingga 11 tahun di Ambon telah menerima suntikan vaksin COVID-19 tahap pertama. Demikian disampaikan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapesi, saat meninjau salah satu posko vaksinasi di SD Negeri 1 Tawiri, Jalan Pendidikan Tawiri, Ambon, Rabu 12 Januari 2022. Lanjutnya diharapkan 60% dari target dapat tercapai. Louhenapesi pun beri apresiasi bagi orang tua yang berada, mengizinkan dan mendampingi anak divaksin. Diketahui hari ini jadi hari kedua pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun di Kota Ambon. Pada hari pertama sebanyak 28 sekolah jadi tempat vaksinasi. Satu posko sekolah memfasilitasi beberapa siswa-siswi sekolah lain yang berada dalam wilayah cakupannya. Yang saya kagum ini, anak-anak yang kelas 1 itu orang tuanya dengan penuh sukacita kesadaran. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah diantar, otomatis itu kan orang tua. Tadi pagi itu saya ditelepon oleh salah seorang, makan pagi, salah seorang tua dia telepon. Pak Wali, apakah ini anak-anak wajib? Saya bilang, memang vaksin itu himbauan kepada seluruh masyarakat. Ya, saya tanya buat orang tuanya, Bapak sudah vaksin belum? Belum, ya sudah itu gak usah bicara. Ya, nah Bapak yang harus kasih contoh buat anak-anak. Semua orang tua datang antar anak-anaknya, karena semua orang tua sudah vaksin dan tidak ada dampak. Sampai dengan kemarin kurang lebih 6.400 sekian ya sudah vaksin. Hari pertama. Dan
Puji Tuhan tidak ada satupun yang berimplikasi. Kapolda Maluku ajak Kajati tuntaskan masalah investasi di bumi raja-raja. Upaya mencegah dan menuntaskan permasalahan investasi di Maluku. Kapolda Irjen Pol Lotaria Latif bertemu Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati Maluku, Undang Mugopal di ruang kantornya Rabu 12 Januari 2022. Kepada Kajati, Irjen Pol Lotaria menyampaikan keinginan kuatnya untuk memberantas praktek serta berbagai persoalan terkait investasi. Untuk itu dibutuhkan sinergitas antar kedua instansi. Selain itu, kepolisian juga akan mendukung penuh Kejati Maluku bersama jajarannya juga dalam memberantas mafia di wilayah pelabuhan. Sementara itu, Kajati Maluku Undang Mugopal menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kapolda bersama sejumlah pejabat utama Polda Maluku. Kajati juga berharap koordinasi yang sudah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Selama ini saya mendapat informasi cukup baik, dan harapan kita ini terus kita jaga dan kita tingkatkan penegakan hukum, terus pembinaan hukum juga kepada masyarakat dan melakukan kegiatan-kegiatan itu. Dan sama seperti di NTT, saya dengan teman-teman kita dan senior. Siap, Pak. Pak, makasih. Harga cabai di Masohi mulai naik. Pedagang sebut masih normal. Harga cabai di Masohi, Maluku Tengah kembali menunjukkan kenaikan dalam sepekan terakhir. Namun sejumlah pedagang menyebut kenaikan harga yang terjadi sudah mencapai kisaran harga normal. Hal itu seperti diungkapkan Ani, salah satu pedagang cabai di Pasar Binaya Masohi. Menurut dia, harga cabai rawit saat ini masih berada di kisaran harga normal. Saat ini cabai rawit berada pada kisaran Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga eceran dijual Rp10.000 per cupa atau ukuran 1 kaleng susu. Sementara cabai keriting di pasar setempat mengalami penurunan harga. Jika sebelumnya harga cabai ukuran besar ini menembus Rp80.000, kini turun menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Adapun cabai rawit yang dijajakan di Pasar Binaya Masohi saat ini rata dipasok dari Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, dan kilometer 12, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. 1 kilo, berarti 1 cupanya berapa? 1 cupa 10.000. Berarti yang naik ya? Dia sekarang ada murah ya? Standar aja. Kalau dia murah itu biasa berapa? Nah, itu per kilo kan? Kalau 1 cupa? Kalau macam standar begitu berarti 5.000. Oke, berarti di 10.000 itu biasa saja ya, yang terlalu mahal, yang terlalu murah ya. Oke, untuk cili. Kalau cili merah ini berapa? Cili merah. Ya, cili besar nih. 1 kilo? Ya. 50. Itu ada naik turun ya? Ya, kapan hari itu 1 bulan itu naik, habis itu turun. Oh, ini seturun lagi. Sempat naik di berapa? Naik 80. Oh, sekarang jadi 50 ya? Iya. Penjualan 50. Penjualan 50. Oke, ini cili dari mana, Mas? Cili dari kilo 7. Oh, kilo 7. Yang ini dari Gale-Gale. Oh, dari Gale-Gale, Seram. Lewat drama adu penalti, Jong Ambon FC juarai Suratin Cup U17 Maluku 2021. Tim sepak bola di bawah asuhan Gafar Lestaluhu, Jong Ambon FC berhasil menjuarai kompetisi Suratin Cup U17 Maluku 2021.
Kemenangan diraih tim Orange asal Kota Ambon tersebut pada laga final di lapangan sepak bola Lantamal, Halong, Ambon, Rabu 12 Januari 2022 sore. Jong Ambon FC maupun tim Tuntas Inti FC sama-sama bermain menyerang sejak menit-menit awal babak pertama jalannya pertandingan. Namun Jong Ambon FC lebih dulu mencetak gol pembuka dalam pertandingan yang berlangsung menegangkan tersebut. Skor 1-0 PIN bertahan hingga babak kedua. Tak mau kalah kedua kalinya, Jong Ambon FC bermain bertahan di babak kedua. Strategi parkir bus ala pelatih Gafar Lestaluhu pun berjalan baik dan selalu mematahkan serangan dari Tunas Inti. Hingga pemain Jong FC membuat pelanggaran pada kotak penalti di akhir babak kedua dan wasit pun memberikan hadiah penalti kepada Tunas Inti FC. Penalti pun dieksekusi dengan baik dan merubah skor sementara menjadi 1-1 hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak 2 kali tambahan waktu. Pada babak kedua kali extra time, tak ada satu gol pun yang tercipta sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Masing-masing tim menunjuk 5 eksekutor tendangan penalti. Namun sayang JAFC lebih siap dengan berhasil mengeksekusi 5 tendangan penalti dengan mulus. Sementara Tunas Inti harus gagal 2 kali dalam mengeksekusi penalti. Alhasil Jong Ambon FC pun keluar sebagai kampiun pada Suratin Cup U17 Maluku, disusul Tunas Inti FC pada urutan kedua dan Nusantara Masohi pada urutan ketiga. Sangat menegangkan sekali. Jong Ambon FC. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Januari 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marasabesi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Amato! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!